Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman, NIM 2255202048, semester 4, Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nur Huda. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak semester 4, Program Studi Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Jaka MT. Jadi tugasnya yaitu mempresentasikan proyek UAS, yakni pembuatan aplikasi penjualan menggunakan BBNet. Jadi langsung saja saya akan mulai. Untuk aplikasi yang digunakan ini ada 3. Yang pertama yaitu Visual Studio 2012, lalu Laragon, dan untuk konektornya di sini kita pakai konektor ODBC. Langkah pertama yaitu adalah membuat database. Saya menggunakan di sini Laragon. Saya akan buka Laragon terlebih dahulu. Lalu saya akan klik Start. Lalu saya akan buka PHP My Admin. Ini saya akan login dulu. Oke, ini adalah PHP My Admin. Jadi di sini kita buat database terlebih dahulu. Di sini yang sudah kita buat kemarin yaitu DB penjualan. Buat DB penjualan. Di dalamnya ada beberapa tabel, yakni tabel admin, tabel barang, tabel detail jual, tabel pelanggan, tabel pesan, dan tabel toko. Untuk proyek kemarin yang dipakai yaitu TBL admin dan TBL barang. Dalam TBL admin ada 5 kolom di sini, yaitu kolom kode admin, nama admin, password admin, level admin, dan di dalamnya ada beberapa record yang sudah ditambahkan. Lalu untuk tabel barang, di sini ada 5 kolom juga, yaitu kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan satuan barang. Lanjut, setelah membuat database, proses selanjutnya yaitu menghubungkan database ini ke Visual Studio nanti. Jadi kita setting terlebih dahulu dalam konektor ODBC. Dalam konektornya, saya buka dulu ODBC. Nah, di sini kemarin sudah ditambahkan yaitu namanya DB penjualan. Untuk konfigurasinya yaitu ini TCP IP servernya localhost, portnya sesuai dengan port ini tadi ya. Portnya itu 3306 SQL. Ini 3306. Lalu usernya root dan database-nya itu database penjualan atau DB penjualan di sini. Langsung saja saya tes. Nah, jika berhasil maka tulisannya akan connection successful. Nah, itu tadi proses kedua. Untuk yang proses selanjutnya, di sini masuk ke yang utama yaitu membuat tampilan dari aplikasi yang akan kita buat menggunakan aplikasi Visual Studio 2012. Di sini kemarin kami sudah membuat yaitu from admin, judulnya. Nah, di sini ada beberapa form isinya yaitu from admin, from barang, from izin, from pelanggan, menu utama, dan modul koneksi. Saya akan menjelaskan satu persatu urutannya. Yang pertama kita harus membuat yaitu modul koneksi untuk mengoneksikan antara database ke Visual Studio 2012. Nah, di sini yaitu ada sedikit codingannya untuk menghubungkan. Pertama yaitu import sistem data ODBC, lalu ada beberapa modul di sini yang perlu dipanggil, public cons as new ODBC connection, dan ini seterusnya. Lalu di sini kita buat public sub koneksi untuk memanggil koneksinya.
Jadi MyDB ini untuk mengambil koneksi. Jika koneksi berhasil di sini, maka munculkan alhamdulillah koneksi sukses. Jika koneksi berhasil. Terus selanjutnya kami buat yaitu from barang. From admin maksudnya. Maaf. Yang pertama kami buat yaitu selanjutnya from admin. Di sini kita membuat layout tampilan dari aplikasi yang akan kita buat di sini untuk khusus from admin. Di sini ada judul admin. Terus di sini ada beberapa inputan yang mana di sini kita pakai label. Ini juga pakai label. Untuk inputannya kita pakai di sini text box. Terus 1, text box 2 dan seterusnya. Untuk label di sini kan bentuknya pilihan, maka dipakai yaitu combo box. Lalu ada beberapa button di sini pakai button, terusnya pakai button. Nah, ini juga pakai label, pakai text box. Ini juga pakai button. Lalu untuk gambar, di sini kita pakai picture box. Di sini ada field untuk menampilkan data yang ada di database tadi. Nah, di sini kita pakai data grid view. Oke. Lalu setelah halaman from admin, ada halaman yakni halaman from barang. Barang, di sini ada inputan untuk kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan barang. Ini juga dibuat dengan label, text box. Di sini ada combo box, ada inputan, ada button maksudnya. Terus di sini ada data grid view. Untuk from pelanggan, di sini belum sampai from pelanggan yang kemarin kita prakteknya masih bareng, tapi tampilannya udah dibuat. Di sini ada beberapa pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan. Nah, sama saja dibuat dengan label. Di sini dibuat dengan text box. Di sini ada button. Di sini ada data grid view dan ada menu login di sini. Kita buat menu login untuk tampilan loginnya ya. Terus di sini ada gambar, memakai picture box. Ini pakai label, ada kode admin untuk masukkan kayak username kalau di program login yang lain. Di sini pakai kode admin. Terus sini ada password. Lalu ada button login. Terus di sini ada tulisan, lalu ada versi aplikasinya. Untuk menu halaman selanjutnya yaitu menu utama. Di sini adalah menu ketika kita mulai menjalankan aplikasinya. Yang pertama muncul yaitu menu utama. Di sini ada namanya yaitu menu strip. Dalam menu strip ini ada file, master, transaksi, pengaturan, laporan, tentang. Dalam file juga ada menu lain yaitu login, logout, keluar. Lalu dalam master ada admin, ada barang, ada pelanggan. Lalu di transaksi ada penjualan, pengaturan ada ubah password, di laporan ada laporan penjualan, di tentang. Untuk tampilan ini cuma tampilan aja, nggak bisa difungsikan, belum difungsikan, buat tampilan aja. Terus habis itu mulai masuk ke dalam coding. Jadi yang pertama yaitu saya akan jelaskan singkat codingan dari CRUD from master. Jadi saya akan jelaskan dari from admin terlebih dahulu. Ini codingan dari halaman from admin. Yang pertama tentu saja yaitu pertama import sistem data ODBC untuk mengonekkan datanya dengan konektor tadi. Lalu kita buat yaitu public class for admin di sini. Nah, selanjutnya dibuat yaitu function di sini, function kondisi awal, di mana sini memuat beberapa kondisi, yaitu yang pertama text box 1 sampai text box sampai button 5 itu enable-nya di false, jadi nggak bisa difungsikan. Terus untuk button 1 sampai button 4 enable-nya di true, sini bisa difungsikan. Lalu untuk button 1 sampai button 5 isi teksnya itu di set di sini. Jadi isi teksnya itu input untuk button 1, untuk button 2 edit, untuk button 3 hapus, untuk button 4 tutup, untuk button 5 browse. Dan untuk text boxnya
teksnya dikosongkan. Itu kondisi untuk function kondisi awal. Lalu di sini panggil juga tampil data grid view. Nanti tampil data view buatnya di bawah ini. Terus ada function lagi siap isi. Di sini memuat beberapa kondisi, yaitu textbook 1 kondisi enable-nya true, textbook 2 true, textbook 3 true, dan seterusnya true sampai button 5. Jadi kalau ini tadi false, siap isi, berarti dia difungsikan. Terus ada function tampil data grid view yang udah dipanggil di atas tadi ya, di sini ya, di function kondisi awal. Jadi isinya yaitu kita memanggil koneksi. Koneksi tadi, nah koneksi tadi fungsinya diambil dari sini. Function koneksi untuk menggunakan power divisinya. Kembali ke form admin. Nah, di sini ya ada kita select apa namanya? Nama dari kolom dari TBL admin yang kita panggil di situ. Nih. Namanya kode admin, nama admin sesuaikan namanya sesuai nama kolom yang telah kita buat from TBL admin. Jadi dari tabel admin dalam database SQL. Lalu di sini data tersebut ditampilkan, data tersebut diambil dari TBL admin lalu ditampilkan ke data grid view 1. Nah, jadi tampilnya nanti di from admin dari sini. Nanti data-data dari TPL admin yang ada di MySQL akan tampil di sini. Baik, selanjutnya untuk codingan selanjutnya di form admin itu mulai masuk ke dalam codingan buttonnya. Di sini untuk codingan button 1 ketika diklik yaitu button 1 posisinya input, ketika diklik maka berubah jadi simpan. Terus button 4-nya berubah jadi batal, button 2 enable-nya diubah jadi false, button 3-nya enable-nya diubah jadi false juga, lalu dipanggil siap isi tadi, function siap isi. Textbook-nya dihidupkan semua ketika button 1 diklik. Lalu ada percabangan di sini, dalam percabangan ada percabangan lagi, di mana textbook 1, textbook 2, textbook 3, textbook 4 jika kosong maka tampilkan silakan isi semua field. Jadi tidak bisa mengisi kosong karena udah ditulis fungsinya di sini. Terus selain itu else panggil koneksi jika semua udah diisi ya. Ini tadi yang jika tidak diisi maka ini yang diisi. Jika diisi maka panggil koneksi. Insert masukkan into TBL values. Jadi yang kita isikan di textbook 1, di textbook 2, textbook 3, textbook 1, textbook 4 itu akan isikan ke ini, ke kolom yang telah diset tadi, dari mulai kode admin sampai tutup. Lanjut, ada tulisan ketika kita udah berhasil menginput, yaitu tulisannya input data berhasil, lalu panggil di sini kondisi awal lagi. Terus untuk button 2 simpan, jadi ketika diklik kan posisi buttonnya edit maka berubah menjadi simpan. Terus button 4 jadi batal, button 1 enable-nya dijadikan false, button 3 enable-nya dijadikan false. Lalu panggil juga function siap isi. Nah, di sini selain itu yaitu textbook 1 or textbook 2 or textbook 3 or textbook 1 jika tidak diisi maka muncul peringatan atau MSG box yaitu silakan isi field. Nah, jika sudah diisi maka panggil koneksi lalu update TBL admin set admin. Nah, ini tadi kan kita simpan dulu datanya untuk kolom TBL admin yang sudah diinputkan di sini. Nah, di sini kita simpan apa yang sudah kita inputkan tadi dalam ini textbook 1 sampai textbox 4 ini. Nah, disimpan dalam di sini, fungsinya di sini. Jadi
textbox 2 yang kita inputkan textbox 2 akan masuk ke dalam nama admin, untuk textbox 3 akan masuk ke dalam password admin, dan seterusnya. Lalu di sini ada MSI box, ketika berhasil maka tulisan update data berhasil dan panggil kondisi awal. Untuk button 3 ketika diklik posisinya hapus, ketika diklik dia berubah menjadi simpan. Button 4 batal, button 1 enable false, button 2 enable false, lalu panggil function siap isi. Di sini ada lagi yaitu else if textbox 1 or textbox 3 or 2 textbox 3 dan seterusnya. Nah, ini sama aja yang seperti yang di atas sama aja, ketika diisi maka dia tidak bisa, tulisannya silakan isi semua field. Dan di sini kondisi keduanya yaitu call koneksi, hapus yang udah kita isikan mau fungsinya untuk menghapus di sini buat textbox 1. Lalu ketika berhasil dia akan munculkan hapus data berhasil. Untuk button 3, button 4 maksudnya, di sini ada kondisi if button 4 text tutup maka close, ketika diklik maka tampilan rootnya akan di close. Terus jika kondisi kedua, panggil kondisi awal dan panggil koneksi. Terus ada di sini button 5, yaitu button 5 kan kalau di desain button 5 browse. Nah, di sini button 5 browse fungsinya untuk foto ini ya, untuk foto di sini. From admin ke close. Oh ini from admin. Di situ ada open dialog 1 filter di sini untuk membuka image ya. Lalu ada jika open file dialog 1 file name text sub picture box image location maka ditampilkan pada open dialog 1 file name. Text box 4 digunakan untuk tampilan dari image location-nya. Text box 4 from admin. Text box 4 ini sini digunakan untuk tampilan alamat dari ini gambar yang kita pilih, alamatnya ditampilkan di situ. Jadi selanjutnya yaitu textbox 1 keypress. Nah, ini fungsinya yaitu if keypress char chr 13 dan maka koneksi panggil, lalu select all from table admin where pada admin textbox 1. Jadi textbox 1 ini digunakan untuk menyeleksi semua isi yang ada dalam from table admin yang sesuai dengan textbox 1 yang awalannya sesuai dengan textbox 1 yang diisikan. Lalu ada if not maka kode admin tidak ada. Jadi ketika kita misal panggil, misal textbox 1 kan untuk kode admin, kita misalnya kode admin 001, jika dia tidak punya ke bawahnya tidak ada, maka dia akan muncul kode admin tidak ada, atau memang kode admin yang kita inputkan tidak ada, nah maka muncul kode admin tidak ada. Terus kondisi kedua yaitu textbox 1 RD item kode admin, textbox 2. Nah di sini adalah ketika kita mengisikan hanya textbox 1 aja, ketika kita enter maka dia otomatis akan mencari dalam database-nya yang textbox 1-nya sesuai dengan yang kita isikan. Lalu misal di sini ada admin 001, ketika kita enter dia akan mencari yang selaras dengan apa yang kita inputkan di sini. Nah, ada kolom nama admin ini ada kodenya itu 001, maka dia otomatis diambil. Admin juga ini semua diambil. Jadi hanya dengan satu isian kita dapat memanggil semua kolom yang berhubungan dengan apa yang kita inputkan di situ. Nantilah prakteknya nanti saya tampilkan.
dalam video ini. Lalu ini tadi from admin, lanjut ke from barang. Untuk from barang hampir sama. Ini kondisi awal, ini kondisinya. Lalu siap isi, ada fungsi siap isi, kondisinya kayak gini. Lalu tampil data grid juga dibuat juga di sini, panggil di sini. Nah, di sini ada loadnya. Ketika di load, maka apa aja yang dipanggil. Di sini kita panggil koneksi, kita panggil data review, kita panggil kondisi awal. Nah, di sini masuk mulai buttonnya. Ketika button 1 diklik, maka ke button 1 ubah jadi simpan, button 4 batal, button 2 false, button 3 false juga, lalu panggil set PC. Ini jika tidak PC maka nggak bisa, sama seperti tadi. Lalu di sini, nah hampir sama seperti tadi. Simpan terlebih dahulu apa yang sudah kita inputkan di sini. Jika sudah, maka input berhasil. Nah, inputnya ini disimpan terlebih dahulu. Untuk function simpannya masuk ke dalam button 2 di sini, yaitu apa yang kita isikan dalam tadi di dalam textbox tadi, maka di set di sini nama barang. Untuk textbox 2 akan masuk ke dalam nama barang dan seterusnya sama. Lalu ada notifikasi update data berhasil. Untuk button 3 yaitu sama aja ini kondisinya. Di kondisi kedua jika tidak diisi. Nah, di sini sama aja seperti tadi, delete barang. Maka jika berhasil maka hapus data berhasil. Untuk button 4, jika button 4 sama dengan tutup ya, kondisi teksnya sama tertutup, ketika diklik maka dia akan close sama seperti tadi, dan else kondisi awal panggil, koneksi panggil. Nah, untuk keypress textbox 1 sama seperti tadi ya, kita inputkan satu aja textbox, lalu enter, dia akan muncul otomatis kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan barang, dan kita tinggal nanti mau prosesnya gimana atau kita hapus, dia otomatis muncul. Nah, itu tadi untuk from barang. Lalu lanjut ke from login. Lanjut ke from login di sini. Nah, from login agak sedikit di sini. Kita panggil import sistem data divisi. Lalu ada di sini ada function yaitu menu utama kunci. Di sini ada kondisinya yaitu menu utama login strip, menu utama enable false. Jadi kan nanti dalam menu login ini ada menu utama, ada tool strip, menu strip di sini. Ada login, ada logout, ada keluar. Jadi yang tadi codingan yang ini tadi untuk memfungsikan itu. Jadi ketika nanti dipanggil, maka untuk loginnya itu dihapus atau di false, yang lain itu di enable. Terus tadi ya fungsinya untuk button klik, button 1 ketika diklik, yang button 1 dalam halaman login itu dia akan di sini ketika textbox 1, maksudnya ketika button 1 diklik, maka pastikan bahwa textbox 1 per textbox 2 itu nggak boleh kosong. Jika kosong, maka dia akan muncul kode admin dan password tidak boleh kosong. Karena kan itu untuk login, jadi tidak boleh kosong. Terus ada kondisi kedua yaitu kita memanggil koneksi. Nah, di sini untuk password dan kode adminnya diambil dari textbox 1 dan textbox 2. Di sini ada kondisinya di mana textbox 1 adalah kode admin dan textbox 2 adalah password admin. Terus
ada function, ada kondisi lagi di dalamnya, yaitu percabangan. Jika tidak mempunyai jika dia sesuai dengan apa yang ada dalam tabel admin, di sini kan loginnya dia memakai tabel admin. Jadi untuk textbook 1 tadi isinya yaitu kode admin dan textbook 2 password admin. Nah, jika kita mengisikan sesuai dengan ini, maka fungsi loginnya akan berhasil. Maka yang dibuka yaitu yang pertama, menu utama kunci. Terus jika tidak berhasil, maka kode admin atau password sub. Itu ya. Untuk ini tadi codingan untuk menu utama. Lanjut yang untuk codingan, mohon maaf. Ini untuk codingan from login. Yang terakhir menu utama. Sebenarnya from admin, from pelanggan belum ada codingan di sini. Jadi belum bisa jelaskan karena belum ada codingannya. Yang terakhir menu utama. Codingannya sini lebih sedikit dari yang lain. Jadi ketika ini belum ada kondisi, ini function. Jadi ada function menu utama terbuka. Nah, di sini yang tadi berarti bukan yang tadi, yang di from login kondisi ini transaksi. Oh ya, ini tadi bukan untuk yang ini, tapi untuk yang from ini. Maksudnya ketika ini berhasil, maka login ini itu di false, yang lain kondisinya true. Tentang ya, saya agak kurang paham sih codingannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih belajar juga, agak kurang paham. Saya jelaskan codingan. Ya mungkin ini tadi antara fungsinya ini atau function untuk menonaktifkan atau mengaktifkan yang ini. Lalu lanjut ke menu utama yang terakhir. Nah, di sini ada function baru di sini, yaitu menu utama terbuka. Kondisinya di mana file tulis strip atau menu item itu enable-nya dikasih true dan yang lain dikasih false. Lalu di sini ada login true. Nah, dialog. Di sini from pelanggan, dialog. Pada sini, pertama di sini, ketika menu utama di load, itu menu utama terbuka, dipanggil di sini menu utama terbuka. Nah, file tool stripnya di true. Jadi sebelumnya kondisinya false semua. Ketika menu utama dibuka, dia true. Terus selanjutnya ada function di sini ya. Ketika tulisan login dalam menu utama. Nah, ini kan ada ini login. Ini kan ada halaman sendiri, ada halaman login, ada halaman admin, bareng pelanggan, ada halaman sendiri. Nah, di sini dikasih kondisi di mana ketika login diklik, maka from login akan ditampilkan. Dan yang lain sama seperti itu. Jika admin diklik, maka admin akan ditampilkan
Jika pelanggan diklik, maka form pelanggan akan ditampilkan. Ini ya. Udah. From barang sudah, from admin sudah, from login sudah, from pelanggan belum ada codingan. Sepertinya udah semua ini. Oke, selanjutnya setelah itu saya akan demokan aplikasi ini ya. Sudah jelaskan codingannya, layout halamannya, komponen-komponennya. Sekarang saya akan demokan bagaimana cara kerja dari aplikasi yang udah kita buat ini. Di sini saya akan start dalam VBNet kan, dalam Visual Basic ini kan ada yang namanya tampilan startup. Jadi ketika saya start, yang dimunculkan mau apa dulu. Di sini saya mau dulu karena memang ini yang harus ditampilkan dulu. Jadi saya akan mulai start aja. Start. Jangan lupa variabelnya dihidupkan. Nah, ini muncul yaitu menu utama. Utama akan muncul. Jadi ketika menu utama muncul, yang hidup cuma, jadi tadi ada codingannya ya, dimana ketika menu utama di load, yang pertama hidup cuma file. Jadi kita diharuskan untuk login terlebih dahulu supaya bisa mengakses ini semua. Saya akan login. Nah, untuk kode admin dan password admin tadi sudah dijelaskan bahwa dia diambil dari kode admin dan password admin dalam PBL admin. Di sini saya akan masukkan aja ADM. Nah, di sini saya akan salahkan terlebih dahulu, coba ya. Saya akan salahkan terlebih dahulu, izin. Nah, jika salah, dia akan muncul kode admin atau password salah. Saya akan benarkan. Login. Nah, ketika udah login, maka yang lain bakal terbuka di sini. Tapi untuk loginnya dia tutup. Udah nggak bisa lagi karena kita udah login. Buka semua. Lalu saya akan coba tes form admin di sini. Form admin ya akan masuk ke dalam form admin ketika kita klik. Nah, data yang ada dalam tabel admin ini udah tampil di data grid view yang ada di halaman form admin, sama seperti yang ada di dalam MySQL. Sini kita coba fungsikan input, misal ADM 00, ADM 12 misal. Sudah ada belum? ADM misal 100 lah. Lalu nama admin, nama saya. Saya tulis ketipu ya. Passwordnya user aja. Levelnya user. Lalu saya akan klik simpan. Oh, nah ini tadi ya. Kebetulan juga saya salah. Maka ketika ini belum diisi semua, fotonya belum diisi, maka muncul silahkan isi semua field. Jadi nggak boleh ada yang kosong, termasuk foto juga. Saya akan coba foto bebas di sini ya. Foto saya aja lah. Misal ini ya, misal ini. Nah, udah. Coba kita klik lagi simpan. Maka input data berhasil. Nah, bawa sendiri. Oh, ini 100. Nah, ini. Dia akan masuk di sini. ADM 100 utaraman user ini alamat foto yang kita jadikan tadi di sini. Alamat foto saya sudah masuk dalam sini. Jadi untuk input berhasil ya, untuk input berhasil. Lanjut ke edit. Edit. Di sini kita
cuma perlu ini aja, ADM kita inputkan saja satu kode admin, lalu kita enter, dia akan muncul semua nama yang terkait dengan kode admin yang kita ketikkan di sini. Sini muncul bahwa ADM01 namanya, nama adminnya yaitu Pamuji Muhammad Jaka. Lalu sini kita coba edit untuk level adminnya, kita ganti dia ke user. Udah ganti ke user, lalu saya akan klik simpan. Nah, update data berhasil, berarti udah bisa ya. Untuk function hapus kita coba lagi, kita hapus yang udah kita buat tadi, ADM 100 dapat tadi, kita coba simpan di sini apakah terhapus. Nah, hapus data berhasil, kita lihat apakah terhapus. Dari di sini ya terhapus, berarti berhasil. Lalu tombol yang terakhir coba kita di sini klik tutup. Nah, dia otomatis ketutup. Untuk form selanjutnya yaitu barang, from barang hampir sama seperti from admin, ada input, edit, hapus. Saya akan singkat aja di sini ya, bebas. Misal 2, harga barang, penjualan 1, satuannya kita pilih di sini ada item, misal simpan. Oh, ada yang error di sini. Kita coba lagi. Di apa namanya, continue, masih ada yang error ya, tutup aja lah. Saya akan start lagi, saya akan login lagi. ADM 001, passwordnya admin. Tadi udah kita ubah belum ya? Kayaknya udah kita ubah jadi user kan berarti. Bentar. Nah, oh, yang saya ubah kan level admin, jadi nggak ngaruh. Maksudnya tetap admin. Lanjut di sini admin, lalu ke menu barang, coba kita inputkan sekali lagi, input, misal di sini berapa ya, 100 jumlah barangnya 100, satuannya kita pilih kali, simpan. Nah, berhasil. Mungkin error tadi itu biasanya ada yang sama di sini, mungkin namanya sama, jadi dia error karena function untuk menghandle ketika data yang diinputkan sama itu belum dibuat, mungkin karena itu ya tadi errornya. Ini berhasil masuk di sini yang kita inputkan tadi. Kita akan coba edit, kita akan edit yang udah kita buat tadi 100. Loh, ini ada kesalahan, ini kesalahan dalam codingan. Kenapa jumlah barang sekarang memuat satuan barang? Oh, berarti salah di codingan ini. Ya, kita coba fungsikan aja lah ya. Ini berubah jadi 100, ini kok jadi 100. Kita kilogram, yang akan kita ubah ya ini 1, lalu simpan. Nah, update data berhasil, dia otomatis masuk ke sini, udah. Lalu kita fungsikan hapus 100, ini tetap yang masuk ini ya, yang masuk yang ini. Coba kita simpan error atau enggak dia, enggak, ternyata enggak error. Nah,
sudah terhapus ya. Jadi untuk ini input edit dihapus sudah berhasil, maka saya akan tutup. Nah, seharusnya ada lagi yang namanya yaitu pelanggan, tapi belum ada codingannya. Jadi ya udah cukup sampai di sini. Saya akan close. Baiklah, itulah tadi video presentasi dari bagaimana pembuatan aplikasi penjualan menggunakan VBLab ini dari awal sampai akhir yang kita buat ini. Tadi sudah saya jelaskan dari mulai kita membuat database sampai ke demonya, ya saya demokan juga aplikasinya. Mungkin video ini sampai di sini aja. Masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar juga. Mungkin video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.